Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu'ul Maknun fi siratin Nabiyil Ma'mun. Ala mukahanatil bai'ah. Rawal Ibn Ishaq fi sirati an Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu qala كنت ممن حاضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفرض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني أحسن الله إليكم ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن أغشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan tentang kitab sirah ini, dan pembahasan kita telah sampai kepada pembahasan tentang bai'atul aqabatil ula, bai'ah aqabah yang pertama. Dampak dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian kaum Ansar. Akhirnya mereka pulang, mereka menyebarkan apa yang disampaikan Nabi kepada mereka tentang Islam. Pada tahun berikutnya ketika musim haji, berangkatlah mereka 12 orang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiat yang pertama, dan baiat maknanya adalah janji untuk taat patuh. Itulah makna baiat. Alama kanatil bai'ah. Mereka baiat di atas apa? Mereka membaiat Nabi atas apa? Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam kitabnya Sirah bin Ishaq dari jalur sahabat Nabi Ubadah bin Samit. Berkata Ubadah, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan orang-orang yang hadir dalam pembaiatan pertama itu. Adalah jumlah kami 12 orang. Maka kami membaiat Nabi SAW di atas baiat kaum wanita. Baiatun nisa adalah baiat Nabi terhadap kaum wanita yang termuat dalam Quran dalam surat Al-Mumtahanah. Ya, namanya baiatun nisa. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akan nisa yubayi'naka, jika datang kepadamu wanita-wanita membaiatmu ala an la yusyrikna billahi syai'an, agar mereka berjanji tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, ya. Ala an la yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna, mereka berjanji tidak mencuri, wa la yaznina, mereka berjanji tidak berzina, wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna, dan mereka berjanji tidak berselingkuh, ya, memasukkan ke dalam rahim mereka yang bukan dari bagian suami mereka, ya, sampai akhir ayat. Ini namanya bai'atun nisa, termuat dalam surat Al-Mumtahanah. Maka Nabi membaiat para sahabat pada bai'atul aqabatul ula di atas baiat ini yang isinya alla nusyrika billahi syai'an. Nabi membaiat kami untuk setia dan patuh tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Wala nasriq, Nabi membaiat kami tidak mencuri, wala nazni, tidak berzina, wala naqtul auladana. Nabi membaiat kami untuk tidak membunuh anak-anak kami. Wa alla na'ti bi buhtanin naftarinahu baina aydina wa arjulina. Membaiat kami untuk tidak melakukan tindakan buhtan, ya, yang kami lakukan di hadapan kami. Buhtan secara bahasa adalah kedustaan. Buhtan bagi kaum wanita adalah wanita berselingkuh dengan laki-laki lain, memasukkan ke dalam rahimnya, ya, yang bukan dari suaminya, dan dia mengklaim ini anak suaminya. Itu buhtan.
Ya, dan buhtan di sini bagi kaum laki-laki adalah mendatangkan tindakan kedustaan. Wala na'sihi fi ma'ruf. Kami membaiat Nabi untuk tidak menentang Nabi, bermaksiat kepada Nabi dalam perkara-perkara kebaikan. Fa in wafaitum falakumul jannah. Bila mana baiat ini kalian penuhi, kalian tidak menyekutukan Allah, kalian tidak mencuri, kalian tidak berzina, kalian tidak membunuh anak kalian, tidak melakukan perbuatan dusta, kalau kalian dan tidak menyelisihi Nabi dalam perkara ma'ruf, kalau ini semua kalian jalankan dengan benar, maka bagi kalian surga, janji Nabi. Wa in khasyitum min dzalik syai'an fa amrukum ila Allah. Kalau ternyata kalian menyelisihi bagian daripada baiat ini, melanggar, ya tentunya selain kesyirikan, mungkin tergelincir ke dalam berzina, mencuri dan semacamnya, fa amrukum ila Allah. Maka kalau kalian mati, urusan kalian diserahkan kepada Allah. In sya'a azab, kalau Allah mau mengazab kalian, wa in sya'a ghafar, kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengampuni kalian. Sebagaimana konsep Ahlus Sunnah, orang-orang yang mati membawa dosa-dosa selain syirik, mereka dibawa kehendak Allah, terserah kepada Allah. Jika Allah mau mengazab mereka, jika Allah mau, Allah mengampuni mereka. Inilah isi baiat pertama, namanya baiatul aqabatul ula. Isinya adalah tentang bai'atun nisa yang termuat dalam surat Al-Mumtahanah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Warawu Syekhani fi sahihayhima an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatun min ashabi bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Ya. Adapun keterangan tentang bai'atun nisa ini dimuat dalam Sahih Bukhari dari jalan Ubadah bin Samit. Adapun tadi riwayat yang di atas adalah riwayat daripada Ibnu Ishaq dalam kitabnya Sirah Ibnu Ishaq, dan ini adalah merupakan hadis yang semakna dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika di hadapannya ada sekelompok orang dari sahabat-sahabatnya, maksudnya orang-orang Ansar yang datang ingin baiat Nabi, maka Nabi berkata kepada mereka, bai'uni, baiatlah saya, ala alla tusyriku billahi syai'an, jangan kalian mempersekutukan Allah dengan apapun jua. Jangan kalian mencuri, jangan kalian berzina, jangan membunuh anak-anak kalian, jangan melakukan tindakan kedustaan yang kalian lakukan di hadapan kalian. Ya, di antara kedua tangan dan di antara dua kaki kalian. Wala ta'su fi ma'rufin. Jangan pernah kalian menentang saya, bermaksiat ya kepada saya dalam perkara-perkara kebaikan. Faman wafa atau faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi baiat ini dengan sempurna, ya, tidak menyelisih janjinya ini, maka ganjarannya Allah yang akan tanggung, Allah yang akan berikan. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang terkena karena melanggar daripada apa yang disebutkan di atas, mungkin dia tergelincir ke dalam perzinahan, pencurian dan semacamnya, pembunuhan, fa'uqiba bihi fid dunya, sekiranya dia dihukum di dunia, mencuri dipotong tangannya, berzina dia didera 100 kali atau dirajam, membunuh dibunuh. Barang siapa yang dihukum dengan apa yang dia buat tersebut di dunia ini, fahuwa kafaratun lah, maka sesungguhnya hukuman itu adalah merupakan penghapus bagi dosanya. Artinya orang-orang yang berbuat dosa besar yang memiliki konsekuensi had, manakala dia telah dihad, hapuslah dosanya. Orang berzina kemudian dirajam sampai mati, hapus dosa zinanya. Didera 100 kali, hapuslah dosa zinanya jika dia belum menikah.
mencuri, dipotong tangannya, hapuslah dosa mencurinya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang ternyata terkena dengan melanggar apa-apa yang dia janjikan di atas dan dihukum, maka hukuman itu akan dapat menjadi penebus dosa-dosanya. Dan barang siapa yang terkena dosa daripada dosa-dosa di atas, kemudian Allah menutupinya sehingga tak ditegakkan kepadanya had, tak dihukum di dunia ini, fahuwa ilallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Yang berzina tak ketahuan, serahkan kepada Allah hukumnya. Insya'a afa'an wa insya'a azabah, aqabah. Terserah Allah, jika Allah mau mengampuninya, Allah kuasa. Jika Allah mau mengazabnya, Allah juga kuasa. Fabaya'nahu ala dhalik, kata Ubadah, kami pun sepakat membaiat Nabi di atas syarat-syarat tersebut di atas. Inilah isi baiat yang pertama di Aqabah. Aqabah nama gunung yang membentang di Mina. Di sana ada jamrah. Naam. وليس في هذه رواية الصحيحة تصريح بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة، ولا شك أن آية بيعة النساء نزلت بعد الهديبية بلا خلاف. وأين العقبة الأولى من الهديبية؟ Hasbuka. Ketika Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi menyebutkan kisah ini, maka dia mengkritisi dan dia berkata, dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari ini jelas, kata beliau, tak terdapat padanya isyarat apapun menunjukkan bahwasanya inilah isi baiat yang pertama. Dan dia berkata tak ada keraguan bahwasanya baiat Nabi terhadap kaum wanita yang datang ke kota Madinah meninggalkan Makkah itu terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah, tak lagi dipersisikan padanya. Perjanjian Hudaibiyah itu pada tahun ke-6 Hijriah. Bagaimana pula disebut baiat kaum muslimin pada baiat Aqabah pertama ini isinya adalah isi baiatun nisa. Wa ainal aqabatul ula min Hudaibiyah. Bagaimana dapat dikatakan bahwa ini baiat Aqabah ula padahal surat tentang mumtahanah itu terjadi pada masa setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Bagaimana para ulama menjawab ini? Naam. فمن ثم سلك العلماء المحققون في مقالة ابن إسحاق فمن ثم سلك العلماء المحققون في مقالة ابن إسحاق على بيعة النساء مسالك. قال الحافظ ابن كثير وقوله أي ابن إسحاق على بيعة النساء يعني على وفق ما نزلت عليه آية بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب، فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غير ما موطن كما بيناه في سيرته وفي التفسير، وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر والله أعلم. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir menjawab, perkataan Ibnu Ishaq bahwasanya baiat kaum Ansar di baiatul Aqabah ula di atas baiatun nisa, baiatnya kaum wanita yang datang setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah, terdapat kesepakatan siapapun yang datang dari laki-laki penduduk kota Madinah ke Mekah, mereka wajib dipulangkan, mereka tidak boleh dipulangkan ke kota Madinah. Biarlah mereka bergabung dengan kaum musyrikin di Mekah. Sementara siapapun laki-laki Makkah yang berangkat masuk Islam meninggalkan Mekah ke Madinah wajib dikembalikan. Ini isi baiat, ini isi perjanjian Hudaibiyah. Kemudian ada sebagian wanita yang dia hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, maka datanglah Quraisy meminta agar dikembalikan, kata mereka sesuai perjanjian. Nabi berkata tidak, dalam perjanjian itu hanyalah kaum laki-laki yang dikembalikan, tidak perempuan.
Maka berangkatlah sebagian perempuan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Maka Nabi Allah perintahkan untuk menguji apakah perempuan ini telah masuk Islam. Maka Nabi setiap kali perempuan-perempuan tersebut hijrah, Rasulullah ambil mereka baiat yang disebut dengan nama Baiatun Nisa, termuat dalam surat Al-Mumtahanah. Wahai Nabi, jika datang kepadamu perempuan-perempuan yang mereka mengaku beriman, maka ujilah mereka. Di antara isi ujian tersebut, Nabi menyuruh mereka baiat untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak berselingkuh, masukkan dalam rahim mereka yang bukan milik suami mereka. Inilah isi Baiatun Nisa yang terdapat dalam surat Al-Mumtahanah. Ya, jadi sebagian orang mengatakan kalaulah Ibnu Ishaq mengatakan isi baiat tersebut adalah merupakan yang terdapat dalam isi Baiatun Nisa baru belakangan terjadi setelah tahun ke-6 Hijriyah. Sementara peristiwa Aqabah ini sebelum hijrah. Ya. 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab Ibnu Katsir, perkataan Ibnu Ishaq bahwasanya baiat kaum Ansar pada Baiatul Aqabatul Ula, yaitu isinya adalah isi Baiatun Nisa, ya, tak mengapa Rasulullah SAW membaiat mereka dengan apa-apa yang nanti turun pada tahun ke-6 Hijriah berupa ayat. Di pangkal Rasulullah SAW membaiat kaum muslimin yang 12 orang ini, kaum Ansar, dengan isi baiat Nisa yang nanti belakangan baru turun ayatnya. Tak mengapa, ya. Inilah dia yang dibaiat Nabi SAW. Kejadian itu benar terjadi pada perjanjian Hudaybiyah, pada perjanjian Baiatul Aqabatul Ula. Tapi belum lagi turun ayat. Adapun ayat tentang wanita yang isinya sama itu pada tahun ke-6 Hijriah. Ini bukanlah hal yang aneh. Sesungguhnya Quran itu banyak turun ayat-ayat Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Bukan hanya itu tempat, banyak tempat-tempat. Imam Suyuti kalau saya tak khilaf menyebutkan ada 23 ayat dalam Quran turun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar terlebih dahulu menginginkan begini-begini, belakangan baru turun ayat. Adalah hal yang biasa. Ya. Wa in kanat hadhil bai'atu waqa'at an wahyin ghairi matluwin fa huwa adhhar. Jadi intinya baiat Nabi pada baiat pertama Baiatul Aqabah Ula ini memang belum turun ayat padanya, tapi isinya itu nanti diturunkan ayat pada tahun ke-6 Hijriah. Wallahu a'lam. Paham ya? Naam. الصحيح في هذه البيعة والصحيح هو ما قاله الحافظ في الفتح أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان الذي وقع ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا إن البخاري في صحيحه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. Ya, jadi itu pendapat pertama tentang isi baiat Al-Aqabatul Ula. Berkata pengarang kitab kita ini, was-sahihu min hadhil bai'ah, yang benar isi baiat tersebut apa yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ya. Baiat yang tersebut dalam hadis Ubadah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya, ya. Dan ada hadis dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang Baiatun Nisa lam taqa' lailatul Aqabah. Isi baiat tersebut tidak terjadi pada malam Aqabah.
Ya. Adapun yang benar, isi baiat yang diambil Nabi dari para sahabat pada malam Aqabah adalah perkataan Nabi kepada kaum Ansar. Ini yang benar. Ubayi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku baiat kalian berjanji untuk membela saya, menjaga saya sebagaimana kalian membela, menjaga istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Ini isi baiatul aqabah pertama. Siapkah kalian membela saya, mempertahankan saya, menjaga saya sebagaimana kalian menjaga, mempertahankan anak-anak kalian, istri-istri kalian? Maka sahabat-sahabat Ansar yang 12 orang ini pun sepakat untuk mengikuti apa yang mereka janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isi berikutnya, agar mereka kaum Ansar menerima manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berangkat ke negeri mereka dan sahabat-sahabat lain dari kaum Muhajirin. Ini isi kedua, agar mereka sudi menerima Nabi dan para sahabat-sahabat Muhajirin manakala mereka datang ke kota Madinah, hijrah ke tempat mereka. Maka berkata Ubadah bin Samit, kami pun membaiat Rasulullah untuk senantiasa taat, patuh, mendengar dalam segala keadaan kepada Nabi, baik dalam keadaan kami tak suka maupun dalam keadaan suka, baik dalam keadaan kami sedang bersemangat atau dalam keadaan kami sedang tak bersemangat. Kami pun membaiat Nabi untuk tidak mengambil alih kekuasaan dari orang yang berkuasa. Dan Nabi membaiat kami untuk mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. Tak perlu takut dalam rangka mengatakan kebenaran. Meski harus mendapatkan celaan orang-orang yang mencela. Inilah isi baiat Aqabah yang pertama. Agar mereka membela Nabi SAW sebagaimana mereka membela anak istri mereka, agar mereka menerima kedatangan Nabi dan para sahabat, agar mereka patuh dan taat mendengar apapun yang dikatakan Nabi SAW, tidak membangkang, tidak memberontak, agar mereka mengatakan kebenaran dimanapun mereka berada. Inilah isi baiat Aqabah sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Naam. Wa asrahu min dzalika fi hadzal muradi ma akhrajahu al-Imam Ahmad fi musnadihi من وجه آخر عن عبادة رضي الله عنه أنه جرت له قصة مع أبي هريرة رضي الله عنه عند معاوية رضي الله عنه بالشام فقال عبادة رضي الله عنه يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. Dan ada yang menguatkan isi baiat pertama ini, baiatul Aqabah adalah apa yang disebutkan di atas. Bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya mengeluarkan riwayat dari Ubadah bin Samit. Ketika terjadi antara Ubadah bin Samit dengan Abu Hurairah perselisihan. Di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Muawiyah menjadi penguasa di negeri Syam, maka berkatalah Ubadah menunjukkan keutamaannya di atas Abu Hurairah. Dia berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya engkau tak pernah ikut bersama kami manakala kami membaiat Nabi SAW. Untuk senantiasa mendengar, patuh dan taat dalam segala keadaan, baik dalam keadaan bersemangat ataupun dalam keadaan sedang malas. Nabi membaiat kami untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi membaiat kami untuk tidak berkata-kata kecuali yang benar, tak perlu takut dengan apapun orang yang mencela jika itu dilakukan karena Allah.
Dan kami membaiat agar kami membela Rasulullah SAW jika datang kepada kami di kota Yathrib. Kami wajib membela, mempertahankan beliau sebagaimana kami membela, mempertahankan istri-istri kami dan anak-anak kami. Dan Rasulullah menjanjikan bagi kami surga. Ya, inilah isi baiat Rasulullah SAW terhadap kami manakala kami membaiatnya di Baiatul Aqabatil Ula. Ini yang diperkuat, menunjukkan inilah isinya. Nah, فهذا هو الذي وقع في هذه البيعة الأولى ثم صدرت مبايعات أخرى منها هذه البيعة التي في حديث الباب في زجر عن الفواحش المذكورة والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يؤسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ya, maka yang terjadi pada Baiatul Aqabatul Ula adalah apa yang disebutkan di atas. Nabi membaiat mereka untuk membela Nabi SAW sebagaimana membela anak dan istri mereka. Kemudian mereka membaiat Nabi untuk setia menerima Nabi dan para sahabat jika berhijrah kepada mereka. Mereka membaiat Nabi untuk mempertahankan Nabi, membela Nabi SAW, berjuang bersama Nabi untuk taat, patuh, mendengar, tidak bermaksiat kepada Nabi SAW. Ya, bila mana mereka menepati baiat tersebut bagi mereka surga. Inilah isinya. Inilah isi Baiat Al-Aqabatul Ula. Setelah itu ada lagi baiat-baiat lain. Di antaranya adalah baiat yang termuat pada hadis pertama kita baca. Ya. Agar menjauhi segala macam bentuk perbuatan-perbuatan keji dan maksiat. Agar mereka tidak syirik, agar mereka tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Itu juga terjadi pada baiat-baiat lain, bukan pada baiat Aqabah yang pertama. Ya, menurut mereka bahwasanya baiat ini terjadi setelah Mekah ditaklukkan. Baiat meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti mencuri, membunuh, berzina, tidak berselingkuh, ini baiat terjadi setelah Mekah ditaklukkan. Yang karena itulah turun ayat dalam surat namanya Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah. Itu ayat yang berbunyi, wahai Nabi, jika datang kepadamu kaum wanita yang beriman, mereka membaiatmu, ya, agar mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh, mereka tidak membunuh anak-anak mereka, tidak berselingkuh, berbuat dusta, memasukkan ke dalam rahim mereka yang bukan milik suami mereka, tidak menentangmu dalam perkara ma'ruf, maka ambillah baiat mereka, mintakan bagi mereka ampunan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini ayat kapan turunnya? Naam. ونزل هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في حديث عبادة رضي الله عنه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها وعند مسلم في صحيحه قال فتلا علينا آية النساء قال ألا يشركنا بالله شيئا. Ya, maka turunnya ayat ini adalah belakangan setelah terjadinya kisah perjanjian Hudaybiyah tanpa perselisihan padanya. Dalilnya adalah apa yang dikatakan Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ubadah bahwasanya Nabi SAW tatkala membaiat mereka, Nabi bacakan kepada mereka isi ayat tadi, dan juga terdapat dalam Sahih Muslim. Berkata Wadah bin Samit, maka Nabi membacakan kepada kami ayat tentang baiat kaum wanita, alla yusyrikna billahi syai'an. Naam. وللطبراني
من وجه آخر قال عبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. ولمسلم في صحيحه عن عبادة رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. Kemudian hal lain yang menekankan bahwasanya baiat pada Bai'atul Aqabah itu bukan sebagaimana dimuat sebelumnya tentang baiat Nabi kepada mereka tidak melakukan kesyirikan, berzina, mencuri. Ya, Imam Tabrani menjelaskan dari jalur yang lain dengan riwayat yang lain dari Ubadah bin Samit juga. Kata Ubadah, kami membaiat Rasulullah SAW pada masa Makkah ditaklukkan dengan baiat Nabi terhadap kaum wanita. Ya. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Ubadah juga, Ubadah mengatakan Rasulullah mengangkat daripada kami baiat sebagaimana Rasulullah membaiat kaum wanita. Jadi intinya baiat ini yang tadi dikatakan isi Bai'atul Aqabah adalah Bai'atun Nisa tidak benar. Ibnu Ishaq keliru ketika menukilnya. Bukan itu isi Bai'atul Aqabah yang pertama. Nah, فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية بل بعد صدور البيعة بل بعد فتح مكة. وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه حضر البيعتين معا بيعة العقبة الأولى والبيعة على مثل بيعة النساء يوم الفتح. وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتدح به فكان يذكر من أجل ما يمتح به فكان يمتدح به. أحسن الله إليكم. وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويحا بسابقته. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. وراجح أن التصريح بذلك بأن بيعة العقبة الأولى كانت على بيعة النساء وهم من بعد الرواة. Ya, maka dalil-dalil yang disebutkan ini jelas menunjukkan bahwasanya baiat yang dikatakan itulah baiat An-Nisa pada malam Lailatul Aqabah pertama itu adalah merupakan hal yang tak benar. Karena baiat yang isinya seperti itu baru terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah. Ya. Pada tahun ke-6 bahkan setelah Fathu Makkah tahun ke-8. Tetapi hal ini bisa terjadi karena sebagian orang salah memahami di mana perawi kisah ini Ubadah bin Samit dia menghadiri dua baiat tersebut, Bai'atul Aqabah dan Bai'atun Nisa. Dan dia menyebutkan Bai'atul Aqabah ingin menekankan kepada kaum muslimin lainnya bahwasanya dia memiliki keutamaan menjadi orang pertama kali membaiat Nabi dalam Islam. Bagaimana terjadi antara dia persisian dengan Abu Hurairah. Dia katakan kami ikut baiat Aqabah Nabi yang pertama, kami lebih dahulu daripada engkau Abu Hurairah. Tapi tatkala dia juga mengikuti baiat yang namanya Bai'atun Nisa, sebagian orang salah paham sehingga mereka mengira bahwasanya Bai'atun Nisa itu terjadi pada masa Bai'atul Aqabatil Ula isinya. Padahal tak benar. Nah, qala Dr. محمد أبو شحبة رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الذي يجب أن يصار إليه فهو رحمه الله من أعلم الناس بالقرآن وتنزلاته وسنة وطرق الجمع بين رواياتها المختلفة وبالسيرة تواريخ الصحابة وبالسيرة وتواريخ الصحابة وله انتقادات كثيرة صائبة على ابن إسحاق
وغيره من كتاب سير وتاريخ الرجال. Berkata Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullah yang mengomentari apa yang dipersisihkan tentang isi Bai'atul Aqabah pertama, bahwasanya apa disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itulah yang wajib kita benarkan. Dan dia Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terkenal adalah orang yang paling tahu tentang manusia, sejarah, tentang Quran, tentang turunnya Quran, paling tahu tentang sunnah, paling tahu dan paham bagaimana mengumpulkan berbagai macam riwayat yang terlihat kontradiksi. Dia paling tahu tentang sirah dan sejarah para sahabat. Bahkan dia punya kritikan-kritikan yang banyak terhadap riwayat-riwayat Ibnu Ishaq dan yang lain-lainnya daripada para penulis-penulis kitab sejarah Nabi SAW dan penulis kitab sejarah kaum muslimin. Ini kata Dr. Abu Syahbah, bahwasanya apa yang dirajikan Al-Hafidz Ibnu Hajar itu lebih benar daripada apa yang dinukil oleh Ibnu Ishaq menjelaskan isi Bai'atul Aqabah pertama adalah Bai'atun Nisa. Naam. وهذه التحقيقات وتنبيه إلى المغالط والأوهام في الرواية هي من أهم ما يغنى به الدارسون لسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، وهي قد تخفى على غير وهي قد تخفى على غير المتخصصين في علوم القرآن والسنة وعلومها، فالحمد لله الذي هدانا لهذا. Maka kebenaran semacam ini kemudian kritikan-kritikan tentang kesalahan-kesalahan sebagian daripada para ulama yang menuliskan tentang kitab sirah Nabi adalah merupakan hal yang sangat penting untuk ditekuni oleh orang-orang yang pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan Quran dan Sunnah tentunya. Dan banyak perkara-perkara yang tidak diketahui para ulama-ulama lain yang menguasai ilmu-ilmu tentang Quran, Sunnah dan ilmu-ilmu lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kata beliau, yang telah memberi kami hidayah petunjuk untuk hal ini. Jadi ada namanya kritik sirah, ada. Tak semua yang ditulis oleh Ibnu Ishaq itu benar. Maka dibantah oleh sebagian para ulama sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar terkadang membantah pernyataan Ibnu Ishaq. Bukan ini isi perjanjian Hudaibiyah tersebut, enggak, ini nanti. Baiat ini terjadi setelah Mekah ditaklukkan. Adapun baiat yang terjadi pada Bai'atul Aqabah Ula isinya bukan seperti itu, tapi isinya yang seperti ini. Nabi berjanji kepada mereka agar mereka membela Nabi, bersiap menerima Nabi dan para sahabat jika datang kota Madinah, untuk patut taat mendengar apa dikatakan Nabi, tidak bermaksud kepada Nabi SAW. Kalau mereka penuhi bagi mereka surga. Itu isi Bai'atul Aqabah pertama yang benar. Naam. والخلاصة أن المبايعة في العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشة والمكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وألا يخافون في الله لومة لائم وعلى الولاء والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليهم المدينة وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأولادهم وأما المبايعة على مثل بيعة النساء فقد كانت بعد ذلك. Kesimpulan dari pembahasan yang kita telah jelaskan di atas, ini kesimpulannya, bahwasanya baiat yang terjadi pada Bai'atul Aqabatil Ula, Aqabah pertama, adalah isinya agar mereka patuh dan taat kepada Nabi dalam segala keadaan, baik dalam keadaan sulit maupun lapang, baik dalam keadaan mereka bersemangat ataupun dalam keadaan mereka sedang bermalas-malasan, agar mereka juga membaiat Nabi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan kebenaran dimanapun berada, dan jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran meski resikonya harus dicela oleh orang-orang yang mencela. Membaiat Nabi untuk senantiasa berupaya menjaga Nabi SAW, membela Nabi SAW jika Nabi datang kepada mereka ke kota Madinah.
Ya, dan agar mereka mempertahankan Nabi sebagaimana mereka mempertahankan diri-diri mereka dan anak istri mereka. Adapun baiat An-Nisa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq ini nanti terjadi belakangan setelah perjanjian Hudaybiyah, tepatnya setelah Fathu Makkah. Inilah kesimpulannya, wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Jumat pertama kali ditegakkan dalam Islam. Insyaallah setelah Nabi tiba di kota Madinah. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.